Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, pada kesempatan ini saya Gali dan teman akan membahas mengenai mukjizat sholat duha. Wah, pastinya ini seru banget ya, kita akan mengetahui apa aja sih mukjizat dari sholat duha, sehingga kita akan semakin bersemangat untuk melaksanakan sholat duha. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, sahabat muslim, sebelum kita mengetahui apa aja sih mukjizat dari sholat duha, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sholat duha. Apa sih pengertian dari sholat duha itu? Jadi sahabat muslim, sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi atau waktu duha, yakni ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggalah, yang kira-kira antara jam 7, 8, 9 sampai waktu masuk sholat duhur. Di dalam surat Ad-Duha sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam permulaan ayat dengan ungkapan, demi waktu matahari sepenggalahan naik, maka saat itu telah dipilih untuk melakukan suatu kebajikan bagi umat manusia yang tentunya beriman kepadanya dengan menjalankan sholat duha. Selanjutnya kita akan membahas hukum sholat duha. Sholat duha termasuk salah satu sholat yang muakkadah atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukannya. Di samping sholat-sholat sunnah yang lain seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, serta sholat sunnah rawatib muakkadah. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan pahalanya, maka hendaklah mengamalkannya. Dan jika tidak, maka tiada halangan pula meninggalkannya. Disebutkan dalam suatu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa sholat duha sampai-sampai kita mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Tetapi kalau sudah meninggalkan, sampai-sampai kita mengira bahwa beliau tidak pernah mengerjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tercinta memesan kepadaku 3 hal, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha, dan berwitir dulu sebelum tidur. Yang selanjutnya kita akan membahas waktu sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha mulai matahari naik sepenggalah sampai tergelincir atau masuk waktu duhur matahari. Namun disunahkan di waktu yang agak akhir, yaitu saat matahari agak tinggi dan agak panas terik. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat ahli Quba. Dikala itu mereka sedang sholat duha. Lalu beliau bersabda, ini adalah sholat orang-orang yang sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di waktu anak-anak unta telah bangkit karena kepanasan waktu duha. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu penjelasan bilangan rakaat sholat duha. Mengenai bilangan rakaat sholat duha, paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menerangkan 2 rakaat pada sholat duha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tercinta memesankan kepadaku 3 hal, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha, dan berwitir dulu sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang menerangkan 4 rakaat pada sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan kadang-kadang melebihi dari itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Berikut ini adalah hadis yang menerangkan 12 rakaat pada sholat duha. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan gedung baginya di surga. 12 rakaat merupakan jumlah maksimal rakaat dalam pelaksanaan sholat duha. Ini menunjukkan kalau semakin banyak seseorang hamba berbuat kebajikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus melipat gandakan balasan baginya. Dalam hadis ini sendiri dijelaskan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan gedung yang sangat megah bagi hamba dengan pengabdian mereka kepadanya. Memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mendekatkan diri mereka kepadanya. Sementara ada juga hadis yang menjelaskan kalau bilangan rakaat sholat duha itu tidak tentu. Yang selanjutnya adalah mukjizat sholat duha. Duha adalah waktu yang penuh dengan keajaiban, ditandai dengan keistimewaan matahari ketika ia memancarkan cahayanya ke bumi. Cahaya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan matahari sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup yang merayap.
Nah, berikut ini merupakan mukjizat-mukjizat dari sholat duha. Yang pertama yaitu setara dengan mati syahid. Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat duha dan puasa 3 hari setiap bulan, serta tidak pernah meninggalkan sholat witir baik ketika ia mukim atau dalam perjalanan, maka ia dicatat sebagai orang yang mendapat pahala setara dengan mati syahid. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kedua yaitu waktu mustajab. Dari Anas bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah SAW menunaikan sholat duha 8 rakaat di dalam perjalanannya. Selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya aku telah mengerjakan sholat raghbah atau permohonan dan raghbah atau kekhawatiran, dan aku memohon kepada Tuhanku 3 hal. Tetapi dia hanya mengabulkan 2 hal saja dan tidak mengabulkan 1 hal yang lain. Aku memohon agar umatku tidak tertimpa bencana dalam waktu yang lama, maka ia melakukannya. Dan aku memohon agar umatku tidak dikuasai musuh, maka ia melakukannya. Dan aku memohon agar umatku tidak terpecah belah kelompok-kelompok, maka ia mengabaikanku. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga yaitu tempat khusus di surga. Dari Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha. Dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian, masuklah di kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat yaitu pintu-pintu surga terbuka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW membiasakan diri menunaikan sholat 4 rakaat ketika matahari telah naik. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, sholat apakah ini? Aku melihat engkau membiasakan melakukannya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika matahari telah naik. Maka janganlah engkau tutup sholatmu hingga menunaikan sholat duhur. Aku senang jika amal yang dicatat dariku pada saat ini adalah amal kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kelima yaitu mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berpikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, sahabat muslim, itu tadi sedikit dari banyaknya mukjizat-mukjizat sholat duha. Masya Allah, banyak banget ya teman-teman ya. Karena itu, saya mengingatkan kepada teman-teman, mari kita mendirikan sholat duha. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.